Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dulur-dulur Mata Hati, sobat Mata Hati channel. Jumpa lagi bersama saya Doni Ibrahim di Mata Hati channel. Malam ini kita akan berbincang, ngobrol santai bareng Aiman. Dulur-dulur Mata Hati, saya bareng Aiman, dan di sebelah Aiman ada Awahyu. Mungkin tidak asing lagi buat dulur-dulur, buat sobat Mata Hati, karena Awahyu sebagai mediator di Mata Hati channel. Aiman, mungkin ada beberapa pertanyaan dari saya. Dulur Mata Hati channel juga mungkin penasaran untuk mungkin tujuan atau visi misi Mata Hati itu seperti apa gitu. Kita akan berbincang aja, ngobrol santai. Untuk Pak Wahyu sendiri kalau mau minum silakan. Kita di sini untuk berbincang, ngobrol santai, ada minuman, ada makanan di sini. Akan sebagai pengasuh di Mata Hati channel, untuk tujuan membentuk dan visi misinya seperti apa dalam membentuk Mata Hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selamanya buat dulur-dulur. Semoga disehatkan rohani, jasmani, dan dilimpahkan rezeki yang lebih banyak lagi. Amin. Dulur-dulur, misi saya ya sebagai pengasuh di Mata Hati, saya tuh punya tujuan ingin membina, mendidik anak muda lebih baik lagi dalam mentalitasnya, moralitasnya, sama spiritualnya. Kalau untuk mentalitas sendiri itu seperti apa pengertian dalam Mata Hati channel atau pribadi Aiman sendiri? Mentalitasnya, setiap orang tuh enggak mempunyai kepribadian mental yang kuat. Contoh, kita tuh harus tahu gimana sih sosok yang siap berjuang untuk kebenaran, mentalnya lebih kuat lagi. Seperti contoh, kita dengan tokoh-tokoh masyarakat itu demi kebenaran, kita itu pasti harus ada punya mental. Terus punya mental yang kuat ya. Ya. Kalau untuk moralitasnya? Kalau moral, semua orang punya moral. Moralnya itu akhlak. Akhlak itu gimana sih? Contoh akhlak seseorang. Kadang-kadang anak muda zaman sekarang tuh kebanyakan moralnya tuh di luar nalar orang-orang tua lah. Contoh suka minum-minum, terus suka sifat arogan, Nah, saya itu pengen mendidik moralitasnya gimana, yang lebih baik lagi, kesopanannya untuk ke orang tua gimana, adabnya, sopan santunnya gimana. Itu intinya moralnya itu. Saya ingin membenahi. Kalau untuk spiritual sendiri gimana? Kalau spiritualnya yang gini ya, jarang-jarang ya anak muda zaman sekarang tuh mengenal dunia spiritual. Contoh, untuk mengenal jati diri, terus tidak mengenal seperti contoh siapa sih diri kita itu. Dalam spiritual, hal goib itu yang diutamakan. Contoh dunia goib yang menciptakan semua ini itu Allah juga goib. Saya pengen mengenal bahwa anak muda itu mengenal lebih dekat lagi dengan Sang Halik, Sang Pencipta, ingin lebih dekat lagi agar membentuk jiwa dan keimanannya yang kuat. Dulur-dulur Mata Hati, Aiman sudah menjelaskan untuk visi dan misi Mata Hati itu sendiri. Visi dan misinya dari mentalitas, moralitas, dan spiritual udah Aiman menjelaskan. Saya mau nanya dalam bidang spiritual, ini kan berhubungan dengan konten-konten Mata Hati channel ya. Sebenarnya tujuan AA seperti apa dalam konten di Mata Hati?
Tujuan dalam konten Mata Hati itu intinya untuk membuktikan agar semua orang tuh tahu bahwa dunia gaib itu ada. Intinya didikan saya untuk membina spiritual. Dalam didikan spiritual itu anak muda kan jarang-jarang mengetahui bahwa gimana sih dunia spiritual itu. Spiritual itu hal gaib. Jadi intinya saya ingin mendidik semua, mengetahui semua bahwa di alam semesta ini ada alam gaib. Nah, di situ juga ada kan barang-barang gaib juga. Ingin saya membuktikan, mewujudkan itu barang. Tapi semata-mata kita jangan percaya bahwa barang-barang yang dalam dunia gaib itu mungkin sifatnya musyrik ya. Semuanya kita kembali lagi harus percaya ke Maha Kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, di situ saya juga ingin membuka tabir misteri seperti contoh sejarah makam-makam keramat. Saya ingin memperkenalkan bahwa di kampung-kampung saya juga ada makam-makam orang tua lah yang punya sejarah. Intinya untuk jadi cagar budaya alam agar lebih dikenal lagi orang banyak bahwa di sini ada sejarah makam keramat yang perlu kita wajib tahu bahwa ini sejarahnya luar biasa, mendirikan sebuah perkampungan. Intinya konten ini saya ingin membuktikan bahwa hal dunia spiritual, hal gaib itu ada, bahkan Maha Kuasa juga Allah Subhanahu Wa Taala itu gaib. Itu sih intinya. Mungkin tujuan Aiman dalam konten untuk membuktikan dunia alam gaib dan barang-barang gaib itu ada, dan ingin membuka tabir misteri yang belum terpecahkan. Nah, selama membuka tabir misteri ya, kan ada mediator seperti Awahyu. Nah, saya juga ada pertanyaan nih untuk Awahyu. Saya bertanya dulu sama Awahyu ya. Awahyu, selama jadi mediator, Ya, perasaan Awahyu gimana? yang pastinya sih nggak sadar ya, namanya kerasukan makhluk jin kayak gitu. Ya, efeknya juga sih ke badan ya, sakit ya. Terus pegel-pegel ya, intinya apalagi kerasukan makhluk jin ya. Tapi kalau yang namanya kerasukan seperti orang tua kita ya, seperti karuhun kayak gitu ya, itu nggak terlalu banget sih gitu. Awahyu, selama dirasukin dan sesudah dirasukin makhluk halus, apakah ada hal-hal yang janggal yang mungkin entah itu gimana ya, entah itu Pak Wahyu kebawa mimpi atau ada hal-hal yang di luar nalar? Menurut Pak Wahyu gimana untuk penjelasannya? Dulu pernah saya ngalamin ya, pulang dari konten saya kecapean langsung tidur, terus saya mimpi kedatangan jin ya, jin yang gede tinggi ya, pokoknya serem lah kayak gitu. Terus dia kayak yang marah kayak gitu sama saya, kayak dia bilang itu dia keganggu katanya gitu. Terus udah mimpi, saya kebangun, harinya lagi sakit badan, sakit menggigil, terus saya nggak sadarkan diri. Terus orang tua saya nyamperin ya, orang tua saya itu ketakutan gitu. Terus nggak lama kemudian orang tua saya itu langsung lari ke rumah Aiman ya. Lalu lah Aiman datang, terus alhamdulillah dari situ saya sembuh lagi. Kan banyak nih yang komen-komen dulur-dulur Mata Hati, kalau misalkan mediatornya cuman itu aja, cuman Awahyu aja, apakah bisa nggak kalau mediatornya mungkin warga setempat atau orang lain gitu? Bisa aja sih warga setempat juga, intinya itu. Jadi saya yang ditakutkan itu efek samping ya. Jadi beresiko
seperti Wahyu kan dekat sama saya, rumah dekat, terus kerjaan juga dia bareng sama saya. Intinya itu. Jadi kalau warga setempat itu resikonya lumayan. Contoh, kita bisa aja dia dirasuki sosok makhluk jin. Makhluk jin itu kadang-kadang nggak terima. Di situ kalau nggak terima, kemungkinan besar dia pasti diikuti. Kalau dia nggak apes, mungkin kena imbas tuh keluarganya. Nah, kalau dia apes, dia kemungkinan bisa beresiko sakit lah, diikuti terus, diancam seperti makhluk jin. Karena apa? Yaitu setiap makhluk jin kadang-kadang kalau nggak nyaman, ngerasa terganggu, itu otomatis dia tuh langsung bertindak. Kalau setiap makhluk jin itu pasti mengandung resiko. Intinya saya nggak mau kejadian fatal, karena seperti contoh, saya nggak ada di rumah atau jauh, jadi di warga langsung pakai mediator, langsung kerasukan, saya nggak ada, itu akibatnya resikonya fatal mungkin. Ya intinya saya nggak mau terjadi hal-hal yang nggak di luar nalar saya. Intinya itu, saya nggak mau kejadian, karena ini konten saya, dampaknya ke masyarakat itu mungkin jadi beresiko. Kalau seandainya keluarga, intinya saya udah beres konten, saya pulang aja, saya berangkat aja, nggak mikirin mediator ntar dampaknya gimana. Kalau seandainya emang dampaknya dia emang kuat kondisinya, imannya juga kuat, yang intinya yang ditakutkan itu ke keluarga. Kalau enggak ke istri, ke anaknya. Intinya itu, saya yang ditakutkan gitu. Intinya itu lebih bahaya. Saya nggak mau melibatkan seseorang untuk jadi beresiko yang besar. Intinya itu. Dulur-dulur Mata Hati Channel, demikian Aiman sudah detail menjelaskan semua pertanyaan saya dari awal, visi dan misi untuk membimbing dan membina anak muda lebih baik lagi di bidang mentalitas, moralitas, dan spiritual. Dan tujuan konten-konten Mata Hati Channel untuk menggali dan membuka tabir misteri yang belum terungkap. Oke, cukup sampai di sini perjumpaan kita bersama Aiman dan Wahyu. Saksikan terus perjalanan Mata Hati Channel di episode berikutnya. Yang belum subscribe dulu dong. Subscribe gratis. Jangan lupa like, share, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.